dia pinginnya berperang itu di dalam kota Madinah. Ya, keinginan itu Bapak Ibu sekalian bukan karena dia ingin ikut perang, tetapi memang dia dari awal memang tidak ingin ikut perang. Dia takut untuk ikut perang, jadi kenapa dia setuju? Jadi dia bisa sembunyi di rumahnya ketika perang terjadi. Akhirnya ketika perjalanan menuju ke medan perang Bapak Ibu sekalian, 300 orang ini membelot. Mereka mundur dengan alasan karena Nabi Muhammad SAW tidak mengiyakan pendapat mereka, padahal sebenarnya mereka takut. Sehingga yang tersisa hanya 700 orang, dan 700 orang itu Bapak Ibu sekalian langsung menuju ke medan perang. Nah, 700 orang ini Bapak Ibu sekalian itu dibagi dua oleh Nabi Muhammad SAW. 50 orang itu ditempatkan Nabi Muhammad SAW di sini ya sebagai pemanah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy datangnya dari sana, dari kota Mekah. Kiblat kan di sana ya. Jadi orang Quraisy itu punya strategi juga. Mereka sekitar 3.000 orang, ya 2.800 itu menyerang dari kota Madinah, sedangkan 200 lagi itu pasukan gerilya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang bersembunyi di sekitar sana, di daerah Wadi Aqiq. Ya, setelah itu Bapak Ibu sekalian, ya, kaum muslimin tadi kita kembali kaum muslimin, 50 orang di sini sebagai para pemanah, yang dimana di sini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ya sebagai ketuanya. Diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Jubair ini sekali manah itu bisa menembakkan 3 panah dan itu kena semua. Ya, saking hebatnya Abdullah bin Jubair. Sedangkan sisanya 650 orang itu bertarung di bawah, dan 9 orang di antara mereka itu melindungi Nabi Muhammad SAW di tendanya. Jadi tenda Nabi Muhammad SAW terletak di sekitar situ. Jadi strateginya Bapak Ibu sekalian, ya Nabi Muhammad SAW menjadikan bukit yang ini sebagai tameng sebelah kanan, sedangkan yang ini, ya ini perlindungan di sebelah kiri. Jabal Uhud yang mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Jabal Uhud yang ini Bapak Ibu. Ya, jadi satu ini Jabal Uhud. Nah, kalau kita lihat dari atas Bapak Ibu sekalian, Jabal Uhud ini dikelilingi oleh kota Madinah. Ya, tidak seperti pegunungan yang ada di Arab Saudi pada umumnya. Sedangkan bukit yang ini namanya Jabal Rumah, bukit para pemanah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, terjadilah peperangan. Ya, dan memang Bapak Ibu sekalian sebelum peperangan terjadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, mengingatkan kepada 50 orang yang di sini, apapun yang terjadi kepada kami di bawah, kalian jangan turun. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika perang terjadi Bapak Ibu sekalian, strategi ini terbukti jitu. Ya, jadi 2.800 orang dari orang Quraisy yang bertarung di bawah melawan 650 orang dari kaum muslimin yang ada di sini, itu berhasil bertarung habis-habisan, dan 50 orang yang di sini sebagai pemanah itu sangat efektif sekali menembaki dari atas, sehingga pada saat itu Bapak Ibu sekalian 2.800 orang dari orang Quraisy ini ya banyak yang tewas, ya banyak yang mati, dan sisanya banyak yang kabur ke kota Mekah. Saking memalukannya lagi Bapak Ibu, mereka meninggalkan perempuan-perempuan mereka di medan perang. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi bapak-bapak yang sering membaca sejarah perang ya, selalu mereka setiap peperangan Bapak Ibu sekalian, setiap pasukan itu membawa perempuan. Gunanya apa? Untuk sebagai penyemangat di setiap peperangan. Jadi biasanya perempuan-perempuan itu mendebu genang peperangan seperti itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy itu meninggalkan perempuan-perempuan mereka di medan perang karena mereka udah ketakutan, dan bahkan mereka itu meninggalkan pedang-pedang mereka, tameng mereka, dan baju-baju zirah mereka ya karena itu memberatkan mereka. Dan akhirnya mereka kabur ke arah Mekah. Nah, 650 orang di antara kaum muslimin yang bertarung di bawah itu mengejar mereka ke arah Mekah. Jadi mereka nggak mau tuh orang-orang yang tadi itu kabur gitu. Mereka ingin bertarung habis-habisan. Nah, ketika medan perang kosong Bapak Ibu sekalian, yang tersisa hanyalah pedang, yang mana ini harta-harta di dalam peperangan ya. Pedang, tameng, baju zirah, ya. Melihat hal ini banyak di medan peperangan, 50 orang yang di sini Bapak Ibu sekalian, para pemanah yang sudah diingatkan oleh Nabi, jangan turun apapun yang terjadi pada kami, ya kami menang atau kalah, kami hidup atau mati, kalian jangan pernah turun. Ya, akhirnya sebagian besar dari mereka turun ke bawah untuk mengutipin harta-harta perang tadi. Tapi sebelum mereka turun, itu Abdullah bin Jubair, pemimpin mereka, sudah mengingatkan mereka, kalian ingat pesan Nabi Muhammad SAW, jangan sampai turun. Nah, ada di antara mereka mengatakan, wahai Abdullah bin Jubair, engkau lihatlah ini udah nggak ada orang lagi di sini. Ini saatnya kita mengambil harta-harta ini, ya alat-alat ini gitu. Karena ini Bapak Ibu sekalian dahulunya adalah harta yang sangat berharga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, walaupun mereka ambil itu nggak ada gunanya. Karena pada akhirnya setiap harta rampasan perang itu selalu akan dikumpulkan ke Nabi, dan Nabi bagi rata kepada setiap kaum muslimin, setiap peserta perang. Nah, melihat dan ketika ini terjadi Bapak Ibu sekalian, mereka tidak tahu ya, mereka lalai terhadap 200 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang pada saat itu Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir yang bersembunyi di sekitar sana kurang lebih. Nah, pada saat itu ya mereka memutar dan mereka menyerang kaum muslimin dari belakang, ya 50 orang pemanah di sini. Nah, kalau biasanya laki-laki sih lebih ini. Kalau kira-kira Bapak Ibu,
kalau pertempuran jarak dekat ya, yang menggunakan panah dan yang menggunakan pedang, kira-kira mana yang menang? Panah. Pedang ya. Pedang. Yang panah kan sulit, Pak. Oh, Kalau iya. jarak dekat, kalau Oh, iya, jarak dekat, jarak ya. jauh gampang. Iya. Tapi kalau jarak dekat itu sulit. Nah, akhirnya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, para pemanah itu disikat habis, hingga pada saat itu Bapak Ibu sekalian, pasukan Khalid bin Walid ini berhasil menyerbu ke tenda Nabi Muhammad SAW. Tenda Nabi Bapak Ibu sekalian itu dilindungi oleh 9 orang, ya 7 orang dari Ansar, 2 orang dari Muhajirin, yang mana 2 orang ini adalah sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah, yang mana Thalhah bin Ubaidillah ini salah satu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga ketika mereka hidup. Nah, akhirnya mereka sampai ke sana dan mereka berhasil membunuh 7 orang di antara 9 orang itu Bapak Ibu, yaitu orang-orang Ansar. Jadi orang-orang Ansar yang 7 orang semuanya wafat, ya semuanya syahid, sisa 2 orang. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, pada saat itu 650 sahabat yang tadinya ngejar ke Mekah, itu balik ngajar ke Mekah, itu balik lagi ke medan perang untuk menyelamatkan Nabi. Nah, melihat ini terjadi, 2.800 tadi yang lari, itu balik lagi. Jadi bisa dibilang pada saat itu kaum muslimin itu diserang dari depan dan belakang. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu sampai terpojok ke, Bapak Ibu biasa lihat di lereng sebelah sana, itu di sana sebenarnya Bapak Ibu di balik bangunan itu ada seperti celah, dan beliau itu sampai tersudut ke sebelah sana. Kalau dari sini nggak nampak celahnya Bapak. Ya, jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW inginnya lari ke puncak Jabal Uhud sehingga beliau bisa menyelamatkan diri dan bisa sambil menyemangati para sahabat. Ya, pilihan beliau waktu itu antara bertahan di situ atau kembali ke Madinah. Tapi kalau kembali ke Madinah takutnya nanti pasukan malah kocar-kacir sehingga banyak yang lari dari peperangan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW terpojok, ya bahkan dikatakan dalam riwayat beliau itu sampai gigi geraham beliau sampai tercabut ya Bapak Ibu ya, karena serangan yang begitu dahsyat ya. Bahkan kalau gigi geraham itu kan Bapak Ibu akarnya ada 4 ya, itu sebenarnya sulit banget untuk tercabut. Bayangkan Bapak Ibu gigi geraham ini bisa tercabut, dan gigi seri beliau ada juga yang tercabut. Yang pokoknya intinya pada saat itu Bapak Ibu sekalian itu sangat mencekam sekali, dan sahabat Thalhah bin Ubaidillah diriwayatkan Bapak Ibu sekalian ya, ketika beliau melindungi Nabi itu jari beliau semua hilang ya, dan gigi beliau itu ada yang patah, ada yang rontok. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya mengenai perang Uhud, beliau langsung nangis dan beliau mengatakan kulluha li Thalhah, ya semua pahala perang Uhud ini untuk Thalhah bin Ubaidillah karena perjuangan beliau melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian ya, tersebarlah berita ya, ketika kondisi sudah makin mencekam, tersebarlah berita bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, orang-orang Quraisy memelankan serangan ya, karena dan akhirnya kembali ke daerah Mekah. Nah, pada saat mereka balik ke arah Mekah Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin ya dan Nabi SAW itu kembali ke kota Madinah. Yang kurang lebih kota Madinah pada saat itu Bapak Ibu sekalian terletak di daerah Masjid Nabawi sekarang. Nah, ketika di sana Bapak Ibu sekalian ya, ketika mereka sudah dalam keadaan kritis ya, tiba-tiba turun wahyu yang mana Allah memerintahkan kepada setiap orang yang ikut perang tadi siang itu kembali serang kaum musyrikin ya, kafir Quraisy yang belum keluar dari kota Madinah. Dan pada saat itu mereka sedang berada di Hamra al-Asad. Ya, jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat dengan hati yang teguh mereka tetap menyerang kaum kafir Quraisy yang ada di sana. Ketika sampai di sana Bapak Ibu, orang kafir Quraisy heran, ini orang udah sekarat tapi kok masih mau berperang gitu. Nah, pada ujungnya Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya mereka takut untuk melayani kaum muslimin. Kenapa? Karena pada saat perang Badar Bapak Ibu sekalian, itu kan jumlah kita cuma 300. Kaum kafir Quraisy berapa? 1000. Nah, mereka melihat dengan mata kepala sendiri Bapak Ibu sekalian, ketika peperangan itu terjadi, kaum muslimin dibantu oleh orang berjiwa putih, yaitu para malaikat. Ya, makanya di sana ada Jabal Malaikat, ya di dekat Badar itu ada nama lokasi yang bernama Jabal Malaikat, yang dimana pada saat itu para malaikat turunnya di sana, dan itu hanya dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, sedangkan kaum muslimin tidak melihat. Nah, takutnya di perang yang kedua ini mereka dibantu oleh para malaikat. Emang nggak masuk logika Bapak Ibu, orang udah sekarat mau lagi berperang gitu. Akhirnya mereka kabur ke kota Mekah, dan sehingga ketika mereka kabur ke kota Mekah, kaum muslimin pun kembali ke kota Madinah dan tidak berperang untuk kedua kali. Nah, pada saat perang itu Bapak Ibu sekalian memang banyak di antara kaum muslimin yang wafat ya, ada sekitar 50 syuhada kalau tidak salah, dan semuanya dikumpulkan di sini Bapak Ibu. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang mulia, paman beliau yang mulia yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki 4 paman, 2 wafat dalam keadaan kafir, 2 wafat dalam keadaan Muslim. Yang 2 ini adalah yang dalam wafat dalam keadaan Muslim adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas, sedangkan yang wafat dalam keadaan kafir adalah Abu Thalib dan
Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah paman Nabi, dan Hamzah bin Abdul Muthalib ini Bapak Ibu sekalian dibunuh oleh Wahsy. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya. Wahsy ini adalah salah satu hamba sahaya milik orang Quraisy, namanya Jubair bin Mut'im. Ya, jadi beliau menjanjikan, Jubair bin Mut'im ini menjanjikan kepada Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, aku akan membebaskanmu. Ya, dan pada saat akhirnya Bapak Ibu sekalian, Wahsy ini masuk Islam ya Bapak Ibu. Jadi walaupun beliau membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, kita tidak boleh mencaci beliau. Ya, karena beliau pada akhir hayatnya masuk Islam dan termasuk daripada salah satu sahabat Nabi yang mulia. Dan semua orang-orang yang wafat di perang Uhud ini Bapak Ibu dikuburkannya di sini. Nah, makam syuhada Uhud. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, di makam ini Bapak Ibu tidak ada batu nisannya. Ya, hanya dipagar seperti ini. Alasannya kenapa? Agar kuburan ini tidak disalahgunakan oleh kaum muslimin. Ya, jadi mereka tidak meminta ke kuburan. Ya, tugas kita Bapak Ibu sekalian setiap datang ke kuburan kaum muslimin adalah mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Nah, demi menjalankan sunnah Rasul SAW, Bapak Ibu sekalian, ya berhubung kita sedang mengunjungi makam para syuhada, maka alangkah lebih baiknya kita membacakan doa kepada mereka terlebih dahulu. Silakan kita selesai dalam hati ya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca doa untuk syuhada itu. Dan yang mana doa ini Bapak Ibu sekalian bisa Bapak Ibu baca setiap kali mengunjungi kuburan kaum muslimin. Dan ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu ya. Kuburan manapun, yang entah itu kuburan para sahabat, para tabi'in, atau